Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Rianti, peserta Latsar CPNS Kabupaten Majalengka 2022. Penempatan saya di UPTD Puskesmas Jatiwangi, jabatan saya sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis isu dan gagasan kreatif untuk mewujudkan smart governance di UPTD Puskesmas Jatiwangi. Langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, menentukan isu prioritas. Yang ketiga, mencari penyebab masalah. Dan yang keempat, memecahkan masalah. Yang pertama adalah identifikasi isu. Identifikasi isu yang pertama yaitu belum tersedianya tempat khusus pembuangan limbah dahak. Fakta, pembuangan limbah dijadikan satu dengan limbah infeksius lainnya. Dampaknya dapat menimbulkan kemungkinan paparan pada petugas laboratorium maupun pengunjung puskesmas. Identifikasi isu yang kedua yaitu belum tersedianya kartu stok bahan habis pakai di laboratorium. Faktanya, ketidakcocokan data barang masuk dan keluar di laboratorium. Dampaknya, berdampak buruk pada expired date pada reagen dapat terjadi pengadaan berlebihan. Isu yang ketiga yaitu belum tersedianya tempat penyimpanan barang atau reagen di laboratorium. Faktanya, barang atau reagen masih disimpan di atas meja laboratorium. Dampaknya, meja kerja laboratorium menjadi tampak penuh dan beberapa barang atau reagen yang memerlukan penyimpanan pada suhu tertentu dapat rusak. Isu yang keempat adalah kurangnya sarana dan prasarana di laboratorium. Fakta, parameter pemeriksaan laboratorium yang masih terbatas. Dampak, pasien banyak yang memeriksakan laboratorium di luar puskesmas. Identifikasi isu yang kelima yaitu belum tersedianya tempat penampungan limbah yang layak. Fakta, banyak limbah baik infeksius maupun non-infeksius yang menunjukkan di titik tertentu. Dampaknya, beberapa titik di lingkungan puskesmas tampak tidak bersih dan rapi. Isu yang terakhir yaitu cara berdahak pasien terduga TB yang tidak tepat, sehingga sampel yang didapatkan kurang berkualitas. Fakta, sampel yang didapatkan sedikit dan bentuknya liur. Dampak, jika sedikit, ada kemungkinan dilakukan sampel ulang. Sampel tidak representatif atau tidak menunjukkan kebenarannya. Yang kedua yaitu menentukan isu prioritas. Analisis APKL. Analisis kualitas isu menggunakan metode APKL adalah aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Problematik artinya isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan solusinya. Kehalayakan artinya isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kelayakan artinya isu yang masuk akal, logis, realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Identifikasi isu yang pertama yaitu belum tersedianya tempat khusus pembuangan limbah dahak. Nilai A kasih positif, yang P positif, K positif, dan L juga positif. Keterangan memenuhi syarat. Yang kedua,
belum tersedianya kartu stok habis pakai di laboratorium. Nilai A positif, nilai P-nya negatif, K-nya positif, L-nya negatif, tidak memenuhi syarat. Nomor 3, belum tersedianya tempat penyimpanan barang atau reagen di laboratorium. Nilai A-nya positif, P-nya negatif, K positif, L positif, keterangan tidak memenuhi persyaratan. Nomor 4, kurangnya sarana dan prasarana di laboratorium. Nilai A positif, P negatif, K negatif, L negatif, keterangan tidak memenuhi syarat. Nomor 5, belum tersedianya tempat penampungan limbah yang layak. A positif, P positif, K positif, L positif, keterangan memenuhi syarat. Nomor 6, cara berdahak pasien terduga TB yang tidak tepat sehingga sampel yang didapatkan kurang berkualitas. A positif, P positif, K positif, L positif, keterangan memenuhi syarat. Analisis USG. Analisis USG adalah analisis yang digunakan untuk memprioritaskan isu yang akan ditindaklanjuti. Ada 3 yang akan dinilai, yaitu yang pertama, urgensi, yaitu seberapa mendesak isu tersebut dibahas dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk bersedia memecahkan masalah yang menyebabkan isu. Yang kedua, serius, yaitu seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut, akibat yang ditimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Growth, yaitu seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk jika dibiarkan. Analisis USG di sini yaitu yang pertama, kita mencari 3 isu yang paling tinggi nilainya. Yang pertama, belum tersedianya tempat khusus pembuangan limbah dahak. Kita kasih nilai U-nya 5, S4, G4, skornya 13. Yang kedua, belum tersedianya tempat penampungan limbah yang layak. U-nya kasih 5, S-nya 3, G-nya 3, skor 11. Yang ketiga, cara berdahak pasien terduga TB yang tidak tepat sehingga sampel yang didapatkan kurang berkualitas. U-nya kasih 4, S-nya 4, G-nya skornya 4, skor total 12. Peringkat 1 yaitu belum tersedianya tempat khusus pembuangan limbah dahak. Penyebab masalah. Kemudian untuk mencari akar masalah, kita membuat diagram fishbone. Pada perihal manusianya, petugas belum banyak mengetahui dampak yang ditimbulkan. Petugas juga terbiasa dengan membuang limbah dahak dijadi satu dengan limbah infeksi lainnya. Kemudian kalau dilihat dari sarana, belum tersedianya lahan atau tempat untuk pembakaran sederhana pada limbah dahak. Kalau dari metodenya, akan dilakukan pembakaran, sistem pembakaran. Kemudian, judul yang ada di peringkat 1 yaitu belum tersedianya tempat khusus limbah dahak. Pemecahan masalah. Setelah dicari akar masalahnya,
Kemudian kita mencari titik penyelesaiannya. Yang pertama, mencari lahan di puskesmas untuk tempat pembakaran limbah. Yang kedua, menyediakan wadah untuk tempat pembakaran limbah. Yang ketiga, membuat SOP penanganan limbah padat atau limbah dahak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.